Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran kedua ya. Kita masih di tema 8, subtema 1, dan hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik yang kemarin, yaitu pembelajaran yang kedua. Nah anak-anak, sebelumnya ibu minta maaf ya, mungkin suara ibu agak berubah ya, karena ibu lagi pilek, kemudian lagi batuk ya. Nah jadi mungkin agak sedikit berubah ya. Oke. Nah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah di sini sudah ada doa teks Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Hari ini akan ada 2 materi yang akan kita pelajari di pembelajaran yang kedua. Nah, materi yang pertama kita akan membahas tentang simbol tempo dalam lagu, itu mata pelajaran SBDP. Kemudian yang kedua itu adalah tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Nah, itu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Perhatikan baik-baik, buka buku LKS-nya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tempo lagu dan contohnya. Jadi dengarkan baik-baik, simak video pembelajaran hari ini. Apa itu tempo? Tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang dinyanyikan. Nah, tempo pada lagu biasanya dituliskan di sebelah kiri atas lirik dan notasi angka sebuah lagu ya, seperti nah ini adalah alat ukur tempo ya. Nah ini adalah gambar alat untuk mengukur sebuah tempo di dalam suatu lagu. Oke, nah contohnya itu adalah lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Nah, ini nadanya dimulai dari do ya. Kemudian ini satukan 4/4, dan ini adalah iramanya Adante ya. Kita WR Supratman. Nah, Adante itu apa? Nanti kita akan lihat bersama-sama ya apa yang dimaksud dengan Adante. Oke, nah di sini ada penggolongan tempo. Ya, di sini ada 3 penggolongan tempo. Yang pertama, tempo lambat. Nah, tempo lambat itu terdiri dari largo, lento, dan adagio. Kemudian ada juga tempo sedang. Nah, tempo sedang itu terdiri dari andante dan moderato. Kemudian yang ketiga, tempo cepat. Tempo cepat terdiri atas allegro, vivace, dan presto. Nah, jadi tadi andante itu dia termasuk ke dalam tempo yang sedang ya. Nah, jadi lagu Ibu Kita Kartini itu dia termasuk ke dalam tempo yang sedang ya, itu namanya tadi andante. Nah, di sini ya contoh tempo yang lambat itu ada 4 lagu. Yang pertama Indonesia Pusaka, yang kedua Syukur, yang ketiga Mengheningkan Cipta, dan yang keempat Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, ini adalah contoh lagu-lagu yang menggunakan tempo lambat seperti ya lagu Indonesia Pusaka ya, kemudian ada Satu Nusa Satu Bangsa ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nah, itu adalah contoh tempo lambat ya. Nanti kalian juga bisa dengarkan di YouTube ya, bagaimana orang menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, kemudian lagu Syukur, Mengheningkan Cipta, serta Satu Nusa Satu Bangsa. Itu termasuk ke dalam
tempo lambat. Oke, yang selanjutnya itu adalah tempo sedang. Nah, tempo sedang itu ada beberapa lagu yang termasuk ke dalam tempo sedang. Yang pertama ada Indonesia Raya, Ibu Kita Kartini, Hari Merdeka, Bagimu Negeri, dan Tanah Airku. Ya, nah seperti lagu Indonesia Raya yang sering kita nyanyikan pada saat upacara bendera. Ya, kemudian Ibu Kita Kartini, kemudian Hari Merdeka, dan masih banyak lagi ya contoh lagu yang termasuk ke dalam tempo sedang. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah tempo cepat. Nah, tempo cepat ini yang termasuk ke dalam contoh lagu tempo cepat itu seperti Waju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, Berkibarlah Benderaku, Garuda Pancasila, dan Sorak-sorak Bergembira. Nah, seperti misalnya lagu Halo Halo Bandung. Nah, kemarin kita sudah menyanyikan bersama-sama di kelas ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Nah, seperti itu ya. Jadi agak cepat temponya ya. Maaf, mungkin suara ibu agak sedikit tidak enak didengar ya, karena memang ibu lagi pilek, lagi batuk juga ya. Jadi kalau ibu menyanyi mungkin tidak terlalu bagus suaranya ya, mungkin agak sumbang ya, atau gimana lah ya, kurang paham ya. Oke, nah itu adalah contoh tempo cepat ya dalam beberapa lagu yang sering kita nyanyikan atau sering kita dengarkan. Oke, itu adalah tentang tempo dalam sebuah lagu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan bahas tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi, ya. Oke. Kini kita akan melihat. Nah, cerita fiksi itu adalah cerita rekaan atau hayalan dari seorang pengarang, ya. Pengarang itu adalah orang yang membuat cerita, ya. Jadi, di sini cerita fiksi itu dia adalah cerita rekaan, ya, atau hayalan imajinasi dari seorang pengarang ya. Jadi dia berhayal, dia berimajinasi ya tentang misalnya sesuatu yang nantinya itu akan dijadikannya sebagai suatu karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, di sini unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi itu ada 6. Yang pertama itu ada tema, kemudian ada tokoh, ada watak, alur atau plot, ada latar atau setting, kemudian yang keenam itu adalah amanat atau pesan moral. Nah, ini adalah unsur intrinsik yang membangun sebuah cerita fiksi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya, apa yang dimaksud dengan tema, tokoh, watak sampai dengan amanat.